Reinkarnasi sehari sebelum kiamat, aku tidak menimbun makanan, juga tidak membangun tempat perlindungan, melainkan datang ke pusat kota dengan santai minum kopi, karena aku tahu 3 jam kemudian akan ada tak terhitung kartu yang jatuh dari langit. Pada saat itu, di planet biru semua makanan, air dan berbagai jenis perbekalan akan kehilangan fungsi aslinya. Jika ingin bertahan hidup di hari kiamat, hanya bisa mengandalkan kartu untuk memperoleh perbekalan serta berbagai bakat dan skill. Dan setelah hujan kartu berakhir, hujan jantung darah akan menyusul. Seiring jatuhnya satu persatu jantung berwarna darah, kiamat akan resmi dimulai. Saat itu sudah mendekati dini hari. Di jalan hampir tidak ada orang. Ketika waktu menunjuk pukul 12, sebuah dengungan seperti berasal dari luar planet terdengar. Kemudian tak terhitung kartu jatuh seperti hujan deras. Kartu memiliki berbagai warna, hijau, biru, merah, perak, emas. Penduduk sekitar berbondong-bondong keluar rumah, dengan wajah penuh kebingungan menatap kartu-kartu itu. Sementara aku dengan gila mengumpulkan kartu, tanpa memilih-milih sama sekali. Apapun warna kartunya, semuanya langsung kumasukkan ke tas gunung. Semua ini adalah sumber daya strategis terpenting di awal kiamat, dapat meningkatkan peluang hidup di dunia akhir secara maksimal. Tiba-tiba, pupil mataku mengecil. Di tengah hujan kartu yang jatuh memenuhi langit, ada 2 kartu yang berkilauan dengan cahaya warna-warni. Perlahan melayang jatuh ke depan. Aku segera berlari ke depan, menggenggam erat kartu warna-warni itu di tanganku. Kartu legenda warna-warni. Kali ini aku benar-benar untung besar. 1 jam kemudian, hujan kartu akhirnya berhenti, dan aku berhasil memenuhi 13 tas kartu. Kartu di beberapa jalan sekitar hampir kuambil sendiri. Perkiraan kasar lebih dari 10.000 kartu. Saat itu semakin banyak orang mulai keluar memungut kartu. Untuk menghindari menarik perhatian, aku mengemudi meninggalkan jalan pejalan kaki, menuju kamar hotel yang sudah kupesan sejak awal. Di dalam kamar, aku mengeluarkan 2 kartu warna-warni, dalam hati berharap mendapat bakat atau skill. Lalu membalik salah satunya, kartu bakat, tubuh pemulihan super, mampu menyembuhkan luka dalam waktu sangat singkat. Sudut bibirku terangkat liar. Di kehidupan sebelumnya komunitasku pernah diserang oleh pemilik bakat tubuh pemulihan super. Hampir musnah seluruhnya. Akhirnya setelah membayar harga ratusan nyawa, barulah pemilik pemulihan super itu dibunuh. Aku langsung merobek kartu warna-warni itu. Seketika panas menyebar ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Kemudian, aku membalik kartu kedua. Setelah melihat tulisannya, aku langsung terdiam tanpa kata. Kartu item, rumah aman, luas 200 meter persegi. Memiliki penghalang pertahanan absolut, mampu menahan serangan setingkat nuklir. Meski rumah aman memiliki pertahanan luar biasa, namun ada satu kekurangan besar, yaitu tidak bisa dipindahkan. Saat ini aku belum berniat menetap di satu tempat, jadi untuk sementara belum terpakai. Setelah menyimpan kartu rumah kecil, aku kembali mengeluarkan 10 kartu emas. Harus diakui kualitas kartu emas kali ini sangat tinggi. Baik kekuatan fisik super maupun petarung tinju berat, semuanya termasuk bakat tier teratas di kartu emas. Sangat berguna di tahap awal kiamat. Sedangkan tebasan pisau hitam dan mobil rumah memiliki makna strategis yang tak perlu dijelaskan. Yang satu meningkatkan kemampuan serangan, yang lainnya adalah kemampuan mobilitas. Bisa dibilang sempurna. Setelah mempelajari 4 bakat emas, aku pun tertidur perlahan. Pukul 8 pagi, langit biru yang cerah tiba-tiba menghitam. Puluhan ribu jantung darah jatuh dari langit. Tak terhitung makhluk humanoid berlumuran darah keluar dari jantung darah, menerkam manusia terdekat, lalu mulai menggigit dengan liar. Dalam sekejap jeritan terdengar di seluruh kota. Saat itu aku berdiri di tepi jendela, dengan ekspresi yang sangat datar. Pemandangan di luar jendela bagiku yang telah bertahan hidup 5 tahun di dunia kiamat, bahkan tak layak disebut pembuka selera. Saat aku hendak merapikan kartu-kartu, pintu kamar tiba-tiba didobrak. Seorang wanita muda terjatuh masuk. Di belakangnya ada 3 mayat darah. Wanita muda itu berteriak sambil mengulurkan tangan. Tolong aku. Melihat itu, aku langsung menerjang keluar. 3 pukulan keras langsung menumbangkan mayat darah. Wanita muda itu ketakutan hingga terpaku. Dia terpaku menatap 3 mayat darah yang roboh. Aku menatap wanita di hadapanku. Sedikit tertegun, Liu Ruyan juga terdiam. Kau mengenalku? Aku tersenyum kecil. Bintang besar, tentu saja aku mengenalmu. Wajah cantik Liu Ruyan memerah. Terlihat sedikit gugup. Bintang besar apaan? Bahkan belum layak disebut artis kelas 3. Di kehidupan sebelumnya, setengah bulan setelah kiamat dimulai, aku bertemu Liu Ruyan. Berkat bantuan wanita ini, aku baru bisa bertahan hidup. Kemudian komunitas kami diterobos gelombang mayat darah. Sejak itu kami tak pernah bertemu lagi. Jika berbicara secara ketat, Liu Ruyan pernah menyelamatkan nyawaku. Dia juga salah satu orang baik yang langka di dunia kiamat. Aku menatap Liu Ruyan. Kebetulan aku sedang kekurangan orang. Mau tidak kamu bergabung denganku? Liu Ruyan hampir tidak ragu sama sekali. Situasi di luar sekarang sangat kacau. Dan ada monster.
Pria di depannya terlihat sangat kuat. Mengikutinya jelas jauh lebih aman. Akhirnya dia mengangguk dan setuju. Menjelang pukul 12 siang, jalanan yang tadinya sepi tiba-tiba muncul. Sebuah tim yang terdiri dari manusia. Setiap orang membawa senjata. Mayat darah di sekitar menyadari aktivitas manusia. Langsung meraung dan menyerbu bersama-sama. Namun kekuatan tempur tim ini luar biasa. Puluhan mayat darah bahkan belum sempat mendekat. Sudah dicincang menjadi potongan. Hebat sekali. Liu Ruyan menonton dari dekat jendela. Tak bisa menahan diri untuk berteriak. Kami di sini. Tolong kami. Aku mengerutkan kening. Saat ini sudah terlambat untuk melakukan apapun. Karena pandangan seluruh tim sudah serempak tertuju ke sini. Di lobi hotel, Zhou Wen menatap Liu Ruyan. Tatapannya sangat berapi-api. Liu Ruyan, aku penggemarmu. Tak menyangka kamu sedang dinas di kota baru. Liu Ruyan membalas dengan sopan sambil bertanya. Halo, kalian mau pergi kemana? Tentu saja berburu mayat darah. Nona Liu mau ikut bersama kami. Kami sangat kuat. Liu Ruyan tampak sedikit bingung. Bukankah sekarang seharusnya mencari tempat aman untuk bersembunyi? Kenapa malah memancing monster itu? Zhou Wen tersenyum. Di dalam tubuh mayat darah ada kartu. Kalau beruntung, bisa dapat kartu skill biru. Tingkat bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Aku langsung menolak. Tidak perlu. Kami bisa melindungi diri sendiri. Ayo, kita kembali. Zhou Wen mengangkat alisnya. Bro kecil, tunggu dulu. Berapa kartu yang kamu dapat semalam? Ada yang biru atau perak tidak? Aku berbalik. Kalau kartu sih ada beberapa. Sambil bicara aku mengeluarkan belasan kartu perak. Seketika mata semua orang dipenuhi keserakahan. Zhou Wen menelan ludah. Memberi isyarat pada orang di belakangnya. Wajahnya langsung berubah. Kamu sendirian membawa begitu banyak kartu juga percuma. Lebih baik serahkan pada kami. Biar kami yang menyimpannya untukmu. Baru saat itu Liu Ruyan sadar. Lalu buru-buru berkata, kami bisa menyimpannya dengan baik. Nona Liu, kalian sebaiknya patuh dan menyerahkannya. Jangan paksa kami memakai senjata. Sudut mulutku terangkat miring. Mau tidak menebak. Kenapa kartu perak ini? Aku bawa di tubuh tapi tidak kugunakan sendiri. Zhou Wen tertegun. Apa maksudmu? Aku mengepalkan tinjuku. Artinya kalian akan mati. Hahaha, bocah. Kamu sudah gila. Kami sebanyak ini. Ucapan Zhou Wen belum selesai. Tiba-tiba pandangannya menggelap. Disusul, ia sepenuhnya kehilangan kesadaran. Semua orang tercengang nol. Pemuda di depan mereka ini hanya dengan nol. Satu pukulan langsung membunuh Zhou Wen nol. Zhou Wen memiliki bakat perak. Bagaimana bisa mati begitu saja nol? Bahkan tanpa kesempatan melawan sedikit pun. Yang tidak mereka ketahui adalah, aku hidup di akhir zaman selama 5 tahun penuh. Teknik bertarungku sudah setingkat master. Jangan bilang aku punya beberapa bakat tingkat atas. Bahkan kalau tidak pun, menjatuhkan mereka bukanlah hal sulit. Aku mengeluarkan satu kartu emas lalu merobeknya. Sekarang giliran kalian. Sekalian uji apakah bilahnya masih tajam. Detik berikutnya, sebilah pisau hitam yang dipenuhi aura jahat muncul di tanganku. Senjata kartu emas. Setelah membereskan semua orang itu, Liu Ruyan ketakutan. Namun aku berkata dengan wajah datar. Setelah menenangkan diri, jangan lupa kumpulkan semua kartu dari tubuh mereka untukku. 10 menit kemudian, Liu Ruyan membawa puluhan kartu ke hadapanku. Maaf. Aku tidak akan banyak bicara lagi ke depannya. Aku melambaikan tangan. Aku tidak bermaksud menyalahkan Liu Ruyan. Lagi pula kiamat baru saja tiba. Tidak banyak orang yang bisa cepat beradaptasi. Lalu aku mengganti topik dan berkata, kamu harus selalu mengingatkan dirimu sendiri. Sekarang kita berada di dunia kiamat. Tidak ada hukum yang mengikat. Sisi gelap manusia akan sepenuhnya dilepaskan. Cantik sepertimu, jika jatuh ke tangan pria-pria itu, mengalami pelecehan adalah hasil paling ringan. Kepala Liu Ruyan jelas agak linglung. Meski kiamat, masih ada orang baik kan? Aku tersenyum. Aku akui, tapi tidak akan banyak. Dalam beberapa jam berikutnya, beberapa tim manusia dengan skala berbeda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dan setelah belajar dari kejadian sebelumnya, Liu Ruyan dengan cerdas belajar untuk diam. Saat senja tiba, angin membawa raungan mayat darah dari kejauhan. Aku bergumam, hari hampir gelap. Saatnya bergerak sedikit. Lalu aku melempar 5 kartu perak kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan membalik kartu perak satu persatu. Dan mendapati kelima kartu itu semuanya adalah skill aura. Liu Ruyan langsung tampak sedikit tak berdaya. Ini niatnya mau melatihku jadi manusia alat ya? Aku tertawa dan berkata, kamu belum paham, manusia alat justru yang paling berharga. Bukan cuma memberi peningkatan besar ke orang sekitar. Dirinya sendiri juga punya kemampuan bertahan hidup. Kalau suatu saat kamu ditangkap tim lain, mereka juga tidak akan tega membunuhmu. Liu Ruyan mengangguk, lalu mulai mempelajari kartu satu persatu. Setelah itu kami berdua memindahkan belasan ransel gunung ke depan pintu hotel. Aku merobek kartu emas rumah mobil, lalu melemparkannya ke depan. Sebuah RV ukuran sedang langsung muncul. Kartu emas rumah mobil kokoh.
Di dalam rumah mobil, Liu Ruyan bertanya padaku, kita mau kemana? Menurutku, kita punya begitu banyak kartu. Dipakai 1-2 tahun juga cukup. Tidak perlu terus ambil risiko kan? Cari tempat dan bersembunyi saja itu yang terbaik. Aku menggelengkan kepala. Kalau mau bertahan lama di dunia kiamat, harus aktif mengumpulkan sumber daya dan mempersenjatai diri semaksimal mungkin. Kalau bersembunyi sampai sumber daya habis, akhirnya hanya ada jalan mati. Liu Ruyan bertanya lagi, lalu kenapa memilih bergerak di malam hari? Aku tersenyum tenang, karena di malam hari para mayat darah lebih brutal. Kualitas kartu yang jatuh juga lebih tinggi. Dan malam hari juga akan muncul monster baru bernama Night Demon. Makhluk dengan kecepatan cepat, kekuatan besar dan pertahanan tinggi. Kecuali matanya tidak bisa melihat. Hampir semua atribut lainnya sudah maksimal. Setelah mendengar penjelasan tentang Night Demon, Liu Ruyan tampak agak ketakutan. Kalau Night Demon memang semenakutkan itu, lebih baik kita jangan memprovokasinya ya. Aku menggelengkan kepala. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Membunuh Night Demon paling tidak pasti menjatuhkan kartu perak. Kalau beruntung bisa menjatuhkan kartu emas. Bahkan kartu warna-warni. 10 menit kemudian, aku menghentikan rumah mobil di depan sebuah kompleks. Di tanah lapang di depan kami, puluhan mayat darah sedang menggerogoti mayat dengan liar. Di antaranya ada satu tubuh raksasa yang sangat mencolok. Liu Ruyan menutup mulutnya. Matanya membelalak sebesar lonceng tembaga. Jelas dia sangat ketakutan. Aku mengangkat pedang hitam pemotong emas dengan satu tangan dan melangkah maju. Seiring aku semakin mendekat, mayat-mayat berdarah itu meraung dan menyerbu ke arahku.